Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Sanita selaku dosen pembimbing manajemen sumber daya manusia dan teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Siti Farika absen 25 dengan NIM 2142-2006 dan teman-teman saya Agidatul Traspianti Febiola absen 5, Rifki Aska Fahreza absen 23 dan Yofianda Harundiara absen 29 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul kompensasi. Untuk pertanyaan bisa disimpan di akhir presentasi. Terima kasih. Yang pertama adalah pengertian kompensasi secara general. Pengertian kompensasi secara general adalah pemberian upah atau gaji, baik fisik maupun non-fisik kepada karyawan. Biasanya di dalam perusahaan, pemberian upah ini diberikan dari atasan menuju bawahan secara langsung maupun tidak langsung. Yang berikutnya adalah pengertian kompensasi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Hasibuan tahun 2015, kompensasi adalah semua pendapatan yang berbentuk uang atau barang yang secara langsung maupun tidak langsung diberikan perusahaan kepada karyawan. Yang kedua adalah menurut Dessler tahun 2012, kompensasi adalah setiap bentuk penghargaan yang diberikan karyawan sebagai bentuk balas jasa atas kontribusi yang mereka berikan kepada organisasi. Yang berikutnya adalah tujuan kompensasi. Di sini ada dua tujuan, yaitu menurut Sofiandi tahun 2008 dan menurut Hasibun tahun 2015. Yang pertama adalah menurut Sofiandi, tujuan pemberian kompensasi adalah untuk memberikan kepuasan kepada karyawan. Yang kedua adalah menurut Hasibuan tahun 2015. Di sini ada beberapa tujuan, yaitu yang pertama kerjasama. Artinya kerjasama adalah dengan adanya kompensasi bisa memberikan kerjasama formal antara atasan dengan bawahan, antara bos dan karyawan. Yang kedua adalah kepuasan pegawai. Dengan adanya kompensasi, kita bisa memberikan kepuasan pegawai untuk bisa melanjutkan hidup mereka. Yang berikutnya adalah stabilitas pegawai. Yang selanjutnya adalah motivasi. Motivasi ini dengan memberikan kompensasi kepada pegawai bisa memberikan motivasi baik kepada pegawai agar pekerjaan mereka dilakukan dengan lebih baik. Yang berikutnya adalah disiplin. Dengan kompensasi ini, disiplin pegawai makin baik, maka dari itu pekerjaan pegawai bisa lebih lancar, bisa lebih baik dengan adanya kompensasi. Yang berikutnya adalah serikat buruh. Dengan adanya kompensasi, kita bisa dihindarkan dari pengaruh buruk serikat buruh. Yang terakhir adalah pengaruh pemerintah. Dengan adanya kompensasi yang sesuai dengan undang-undang, memberikan dampak positif atau menghindarkan intervensi pemerintah, pengaruh buruk pemerintah kepada karyawan. Untuk materi berikutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan jenis-jenis dari sistem kompensasi. Sistem kompensasi sendiri dapat diartikan sebagai faktor yang dapat mempengaruhi individu untuk membuat keputusan melamar pekerjaan, bekerja secara produktif, mengorganisasikan serikat, membawa pemberi kerja ke lapangan, atau membuat pelatihan untuk pekerja baru. Potensi untuk mempengaruhi perilaku dan cara kerja karyawan ini maka merupakan hal yang penting untuk memastikan bahwa sistem kompensasi dikelola dengan adil dan seimbang. Jenis-jenis sistem kompensasi yang pertama adalah internal consistency compensation, yang kedua adalah external competitiveness compensation system, yang ketiga adalah employee contribution compensation system. Selanjutnya adalah program kompensasi. Program kompensasi meliputi berbagai macam imbalan pekerjaan yang dapat berwujud sebagai gaji, tunjangan atau THR, insentif, pembagian profit perusahaan, opsi saham, pembayaran prestasi, dan juga asuransi. Selanjutnya adalah pemberian insentif. Pemberian insentif meliputi sebagai berikut. Yang pertama adalah bonus. Bonus adalah jenis insentif yang banyak digunakan di berbagai perusahaan yang memberikan karyawannya tambahan atau kompensasi. Yang kedua adalah komisi atau bonus ketika target telah tercapai. Yang ketiga adalah profit sharing atau karyawan memperoleh bagian dari keuntungan perusahaan. Yang keempat, jaminan sosial atau reward perusahaan. Yang kelima adalah gain sharing atau rencana pembagian peroleh yang dirancang. Yang keenam adalah
insentif non-finansial atau kenaikan jabatan. Yang ketujuh adalah time of benefit atau gaji tetap walaupun karyawan tersebut tidak masuk. Yang ketujuh adalah program pelayanan karyawan atau beasiswa. Kompensasi. Sistem pemberian kompensasi oleh perusahaan kepada karyawan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor-faktor ini merupakan tantangan setiap organisasi untuk menentukan kebijaksanaan kompensasi untuk karyawannya. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut. A. Penawaran dan permintaan. Jika pencari kerja dalam kurung penawaran lebih banyak daripada lowongan pekerjaan dalam kurung permintaan, maka kompensasi relatif kecil. Baliknya, jika mencari kerja lebih sedikit daripada lowongan pekerjaan, maka kompensasi relatif semakin besar. B. Kemampuan dan kesediaan perusahaan. Apabila kemampuan dan kesediaan perusahaan untuk membayar semakin baik, maka tingkat kompensasi akan semakin besar. Tetapi sebaliknya, jika kemampuan dari kesediaan perusahaan untuk membayar kurang, maka tingkat kompensasi relatif kecil. C. Serikat buruh atau organisasi karyawan. Apabila serikat buruhnya kuat dan berpengaruh, maka tingkat kompensasi semakin besar. Sebaliknya, jika serikat buruh tidak kuat dan kurang berpengaruh, maka tingkat kompensasi relatif kecil. E. Pemerintah dengan undang-undang dan kepres. Pemerintah dengan undang-undang dan kepres menetapkan besarnya upah dan gaji. Istilah upah dan gaji sering dipertukarkan untuk menyebut imbalan dasar atas pekerjaan yang dilakukan karyawan. Meski demikian, konsep upah dan gaji tidaklah sama. Upah merupakan imbalan yang diberikan atas satuan waktu atau satuan hasil pekerjaan, misalnya upah per jam, upah harian, upah borongan, dan upah lembur. Sedangkan gaji merupakan imbalan atas suatu tanggung jawab pekerjaan yang umumnya dibayarkan setiap bulan. Upah atau gaji merupakan bentuk kompensasi wajib yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan maupun PP Pengupahan. Upah boleh diberikan bersama tunjangan atau hanya upah pokok saja. Berikutnya adalah kesimpulan dan saran. Kesimpulannya adalah segala sesuatu yang diterima baik berupa fisik maupun non-fisik atau dapat dikatakan sebagai imbalan yang diterima oleh pekerja atau karyawan atas jasa atau hasil dari pekerjaannya dalam sebuah perusahaan adalah pengertian dari kompensasi. Kompensasi juga berfungsi sebagai motivasi atau perangsang yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan. Kompensasi ini sendiri bertujuan untuk memberikan kepuasan kerja terhadap karyawan. Di antaranya adalah untuk menghargai prestasi karyawan, menjamin keadilan gaji karyawan, mempertahankan karyawan atau mengurangi turnover karyawan, memperoleh karyawan yang bermutu, pengendalian biaya, dan memenuhi peraturan-peraturan. Dengan terciptanya kepuasan kerja terhadap karyawan inilah yang akan mempengaruhi tinggi atau rendahnya produktivitas perusahaan, serta menciptakan karyawan berprestasi. Dengan demikian, yang diharapkan ke depannya karyawan menjadi semakin giat dan loyal dalam bekerja. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.